ada salah seorang yang soleh di negara Turki zaman dulu, orang yang soleh, namanya Said An-Nurasi. Said An-Nurasi ini dikenal orang yang hafalannya luar biasa, seperti Imam Syafi'i, hafalannya kuat luar biasa. Kalau baca hafal, dengar penjelasan hafal. Nah, ini buah gak jatuh jauh daripada pohonnya, pasti ini sumber daripada orang tuanya, orang yang luar biasa ini. Kenapa anaknya ini tidak seperti anak-anak yang lain, cerdasnya luar biasa, sampai akhirnya satu kelas di madrasahnya itu iri dengan Said An-Nurasi. Mereka semua iri dengan kepandaiannya, dan gurunya sampai akhirnya mengadakan rapat. Ini bagaimana kita menuntaskan masalahnya Said ini. Ini luar biasa hafalannya, dan dia sekarang dibenci sama sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya iri dengan kejeniusan yang ada pada dirinya. Sampai akhirnya para guru itu penasaran juga, supaya punya anak yang cerdas ini seperti ini, caranya gimana? Kita harus datengin ayahnya yang sama ibunya Said An-Nurasi. Ini Said An-Nurasi tinggal di Istanbul, orang tuanya tinggal di pedesaan. Maka akhirnya dewan guru itu pergi mendatangin orang tuanya, kepingin tahu rahasia orang tua yang bisa mencetak anak yang soleh ini seperti apa. Saat ini yang kita sering dengar, kita dapat video, entah itu di sosial media, di YouTube atau di apa, cara memiliki anak yang cerdas. Setiap orang tua biasanya kalau mau punya anak nyari tahu itu, gimana sih supaya anak yang cerdas. Oke, makanan baik. Oh, ketika ibu hamil, jauhin makanan-makanan seperti ini dan lakukan ini supaya engkau punya anak-anak yang cerdas, baik. Tapi jangan lupa juga kepada yang menciptakan anak yang cerdas ini. Jangan cuma ngandalkan makanan, olahraga dan lain sebagainya. Datanglah dewan guru ini ke rumahnya Said An-Nurasi, mau cari tahu, tanya sama ibunya, "Bu, anakmu ini kok bisa cerdas, rahasianya apa?" Kata ibunya, "Saat saya hamil anak saya Said ini, saya selalu mudawamah alal wudu, saya nggak pernah terputus dengan wudu. Jadi setiap batal wudu lagi ini bisa dipraktekkan sama wanita yang hamil. Kalau mau punya anak yang soleh, yang daya hafalnya kuat, jadi anak yang luar biasa, ketika hamil maka dawamkan wudu, batal wudu, selalu dalam keadaan wudu." Kemudian ayahnya juga ditanya, "Lah kau apa yang kau lakukan saat anakmu hamil?" Maka dikeluarkan ayahnya di kebunnya punya sapi. Jadi pekerjaan ayahnya ini di perkebunan. Sapinya dikeluarkan, para gurunya ini bingung, ngelihat sapinya ini mulutnya terikat. "Loh, ini sapimu kenapa kok mulutnya diikat seperti ini?" "Ya, sapi saya itu kerja di kebun. Dari kebun biasanya kalau saya bawa pulang, saya takut sapi saya itu makan tanaman milik orang. Namanya sapi, nggak punya akal. Jalan ngelihat ada rumput, berhenti dia makan. Nah, saya takut kalau sampai sapi saya makan sesuatu yang bukan milik saya, nanti akhirnya rezeki yang saya dapat dari sapi itu bercampur dengan rezeki yang tidak halal, sehingga anak saya nanti akhirnya ada apa-apa." Orang tua yang jaga anaknya tidak kemasukan makanan kecuali halalan thayyibana, ini melahirkan generasi-generasi yang hebat. Maka bagi orang tua yang sedang mengandung anaknya, perhatikan apa yang masuk ke dalam perutmu, perhatikan makanan apa yang kau makan, dawamkan wudu, perbanyak baca sholawat, baca Al-Quran. Ini cara-cara yang menjadikan anakmu jadi orang-orang yang hebat. Anaknya di dalam perut, orang tuanya kebiasaan ngaji. Ketika anaknya lahir, dari dalam perut sudah sering dengar Al-Quran. Ketika sudah lahir dengar Al-Quran ya betah. Nah, ketika dibacain, ketika hamil ibunya, orang tuanya ngaji nggak pernah, sholawatan nggak pernah. Akhirnya ketika punya anak, hadir majelis sholawatan semenit sudah nggak betah. Dengar Al-Quran semenit sudah kepingin pergi. Maka mulai dini itu penting, sudah dikenalkan anak kepada ketaatan-ketaatan. Supaya apa? Mendapatkan anak yang soleh. Jadi peranan orang tua yang soleh dalam mendidik anak itu sangat penting. Jadi berapa banyak kita lihat para wali-wali Allah di belakangnya peranan orang tua yang soleh. Berapa banyak peranan seorang ibu yang solehah yang menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Jadi jangan tuntut anak kita soleh, kitanya nggak soleh. Kitanya sama Allah jauh, kitanya sama Allah
nggak deket. Kita sama Allah, haknya Allah nggak kita tunaikan, tapi berharap mau punya anak yang soleh. Anakmu itu bercermin kepadamu. Di masa kecil anak itu melihat orang tuanya. Makanya pada kesempatan yang lalu saya sampaikan apa? Mulai anakmu masih kecil, walaupun belum bisa kau ajari apa-apa. Kalau kau sholat, biarkan anakmu duduk di sebelahmu, ngelihat kau sholat, supaya apa? Ngerekam. Maka anak tahu, oh orang hidup itu harus melaksanakan ini. Karena apa? Anak dari kecil sudah tahu. Anak dari kecil tunjukkan Al-Quran, biar lihat bapaknya baca Al-Quran. Oh perlu baca kalamullah. Karena apa? Dari kecil anak sudah lihat, bapak saya tiap hari baca Quran, ibu saya tiap hari baca Quran. Dan didik anak mulai dari kecil untuk melakukan apapun karena Allah. Nah, jangan makan pakai tangan kiri, nggak bagus itu dilihat sama orang. Nah, kalau pendidikannya seperti itu dari kecil, kita mendidik anak untuk memperhatikan apa kata orang dan bagaimana penglihatan orang. Jangan keluar pakai pakaian seperti ini, nggak enak dilihat orang. Kau ini anaknya siapa? Anaknya pejabat kau pakai pakaian murahan. Anak dari kecil dididik untuk lebih mementingkan pandangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salaf kita dulu, orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh, didik anaknya mulai dari kecil diikat sama Allah taala. Nah, jangan masuk kamar mandi kecuali pakai kaki kiri. Allah nggak suka kalau kau pakai kaki kanan. Nabi Muhammad ngajarin kita pakai kaki kiri, keluarnya pakai kaki kanan. Nah, kalau makan pakai tangan kanan, Allah nggak suka sama orang yang makan tangan kiri. Nabi Muhammad juga ngajarkan kepada kita makannya pakai. Jadi semua perbuatannya, nak Allah nggak suka, nak Allah suka. Nak Nabi ngajarin gini, nak Nabi ngelarang seperti ini. Anak dari kecil terdidik, saya tidak mau melakukan apapun kecuali membuat Allah suka. Yang nggak disuka sama Allah saya tinggalkan. Saya nggak mau lakukan apapun kecuali yang disuka sama Nabi Muhammad, dan saya akan meninggalkan apapun yang tidak disuka sama Nabi Muhammad. Dari kecil sudah terdidik seperti itu. Nah, kalau besar sudah tumbuh kecintaannya karena mulai dari kecil sudah terbiasa nggak melakukan apapun kecuali yang disukai sama Allah. Jadi cara pandangnya dia mulai dari kecil apa? Yang penting Allah, bukan manusia.